Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi din wa dunya wal akhirah wa la hawli wa malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin wa la hawli wal awliya'i illahi shalihin wa ulama'i 'amilin sallallahu alaihi wa sallam kitab Al-Syekh Imam Ad-Dunyadi wa na'lamani wa rasulih ibrahim anna Allah yu'minu bi wujudna wa yanfa'una ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kita baca Fatihah sekali dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan semua hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Di sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'amihi wa bibarakati ulumihi wa bikum fid din wa daraini amin. Halaman 74. Halaman 74 bagi bilang kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabu man bata qahiran. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man awa ila firashi qahiran yadhkurullaha hatta yudrikahu an-nu'asu lam yanqalib sa'atan min laylin yas'alullaha khairan min khairid dunya wal akhirati illa a'tahu Allahu iyyahu. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Jemaah sekalian berbahagia, kita lanjutkan kajian kitab Al-Madjarrabi dan akan menjadi sebuah semangat harapan buat kita, karena tema besar yang saya usung pada kesempatan kali ini, hadis yang saya baca pada malam ini adalah berkaitan tidurnya umat Nabi Muhammad yang akan ditemani malaikat, tidurnya umat Nabi Muhammad yang lagi tidur pun dia berdoa dikabulkan. Jadi ini akan menjadi solusi konkret dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita harus yakini betapa indah, betapa mulia kedudukan Nabi Muhammad dan umatnya mendapatkan keberkahan. Di malam nggak repot-repot. Kan kalau misalnya sholat tahajud biasa kita dengar. Ini ada yang lebih istimewa lagi, tidurnya kita bikin hajat kita ijabah. Yang bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang nggak ada alasan untuk orang menjadi ketakutan dalam urusan hidup di dunia, karena kelewat banyak jalan yang dibentangkan oleh Nabi Muhammad untuk umatnya. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita akan langsung masuk pada hadis yang pertama. Sawabu man bata qahiran. Pahala orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Nah, syaratnya bersuci doang. Tidur dalam keadaan dia bersuci, artinya di dalam keadaan wudu. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah semoga Allah meridainya, telah berkata Abi Umamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah mendengar aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi bersabda, man awa ila firashihi qahiran yadhkurullaha hatta yudrikahu nu'asu lam yanqalib sa'atan min lailin
yas'alullaha khairan min khairid dunya wal akhirati illa a'tahullahu iyyah. Siapa orang siapa orang yang menuju ila firashihi, ke tempat tidurnya, dia mau tidur. Ini cara dari Nabi. Kali kalau misalnya sholat sampai puluhan rakaat capek, kali kalau puasa sunnah kita kagak kuat. Nih kegiatan yang saban hari terjadi pada seseorang tidur. Tapi bagaimana kemudian mendesain tidur itu menjadi berkualitas dan punya kekuatan doa yang dahsyat. Nabi SAW memberikan sebuah cara. Man awa ila firasyi tahiran, barang siapa yang dia menuju ke tempat tidurnya dalam keadaan bersuci, dia punya wudu, yadhkurullaha, yang dia mengingat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, hatta yudrikahun nu'asu, sampai mendapati orang tersebut apa? An-nu'asu, rasa ngantuk. Jadi kita wudu, datang ke tempat tidur, kemudian kita pegang tasbih atau tidak kita pegang tasbih, kita terlentak, kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau kita baca shalawat, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, sampai dia ngantuk. Dengan banget nih kerjaan, emang kita lakonin tiap malam, cuman ada tambahan, wudhu dulu. Kalau mau punya urusan sama bini, kelarin dulu dah, habis itu mandi, kemudian tidur, biar berkualitas. Jangan gara-gara ini bini kagak dicorek-corek. Jadi kalau kata bini gara-gara lagi musa sehari nih, jadi saya kagak dicorek-corek. Jadi kelarin dulu urusannya, terus kemudian habis itu kita mandi. Habis kita mandi, kemudian kita dalam keadaan berwudu, kita datang ke tempat tidur. Bini kita juga kita ajarin begitu. Mandi dulu dah, habis itu kita tidur. Udah jangan colek-colek dulu ya. Pan tadi udah semuanya. Nah kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau kita baca sholawat. Kalau saya demennya baca sholawat karena berharap mimpi ketemu Rasulullah dalam keadaan wudu. Lihat jemaah, ini tips dari Nabi SAW. Gak main-main. Pekerjaan yang kelihatan enteng, yang bahkan dibuat kataan, lu mah kerjaannya tidur mulu. Dia kagak tahu ngaji di Al-Marzuqiyah, tidur bukan barang tidur. Dia tidur khusus, yang kalau dia berdoa dia minta lagi tidur, lagi gelapak gelipak gitu. Bahasa robanunya lagi gelapak gelipak, lu minta dituruti Allah. Apalagi lagi kerja. Jamaah kita lihat, lam yanqalib sa'atan min lailin, tidaklah dia berbalik sesaat dari waktu malam, dia tidur, kemudian dia berbalik. Jabrah lah kalau bahasa kitanya lah. Dia balik itu jabrah. Kemudian dia mendusin masih dalam keadaan berbalik di tempat tidur. Yas'alullaha khairan, dia meminta kepada Allah akan kebaikan, min khairid dunya wal akhirati, dari kebaikan dunia dan urusan akhirat, illa, melainkan kecuali aqahullahu iyyahu, niscaya Allah akan memberikan permintaan itu kepada orang tersebut. Shallu ala nabi, shallu ala nabi. Enteng banget buat umat Nabi Muhammad, begitu istimewa. Ini hadis pada derajat hasan, hadisun hasanun. Lihat apa yang susah buat umat Nabi Muhammad, nggak ada. Bahkan tidurmu kalau tahu caranya, ngikutin yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, apa susahnya berwudu? Kemudian dia tidur, dia berbaring, dia berzikir, lama-lama kemudian hatta yudrikahun nu'asu, sampai mendapati orang tersebut apa? Rasa ngantuk. Dia zikir, lama-lama terlepas tasbih. Dia pegang tasbih ataupun enggak, tangan diputar. Biasanya yang enak kalau ada harapan tuh ada seninya zikir pakai tasbih. Karena menambahkan benda yang ada di permukaan bumi ini sebagai saksi kita beribadah kepada Allah. Tasbih itu. Kalau yang pakai apa tuh kecrekan gitu, ya boleh juga kan. Pakai apa namanya? Angka digital ya, pakai digital. Tapi ini menunjukkan bahwa sambil engkau zikir dalam keadaan wudu, kemudian berbaring berdoa kita kepada Allah, ya Allah tolong urusan, sambil dia berzikir. Tuh lihat, ente gak ruku sujud, ini ada solusinya juga. Tidur yang dia dalam keadaan berwudu dan kemudian dia minta kepada Allah urusan kebaikan dunia dan akhirat, niscaya Allah akan kabulkan. Jadi
Kan kalau lagi ada urusan banyak gitu ya, badan rasanya malas banget diajak ngapa-ngapain, bawaannya merebahan gitu, bawaannya mau tidur aja. Nah tapi dalam tidurmu kau mengemas dengan sebuah ibadah kepada Allah. Mulai Pak, nanti malam tidur ketemu hadisnya jangan agak enteng. Ini keluar dari lisan baginda Rasulullah. Emang kagak pengen ketemu baginda Rasulullah? Nanti tidur baca sholat, apalagi udah ada tua-tuaan. Emang udah banyak tidurnya dari muda. Nah tapi bagaimana tidurnya menjadi berkualitas? Sesuatu yang terlalu sederhana. Kan orang menganggap urusan dunia itu segalanya. Terbalik, kalau jamaah Majelis Salim Al-Marzukiyah, urusan akhirat. Karena dunia pasti ngintilin. Ada seorang tabi'in namanya Malik bin Dinar. Ini anak orang kaya. Dari lahir dia udah jadi orang kaya. Tapi karena kekayaannya yang begitu banyak dimanjakan sama orang tua, jalannya jadi salah. Semua dosa pernah dia kerjain, Malik bin Dinar. Tapi dia kemudian pada waktunya bertaubat di malam Jumat di bulan Sya'ban. Ini pasti malam Jumat nih. Jadi tidak ada kita tidur kecuali kita dalam keadaan berwudu. Tidak ada kita berbaring kecuali kita dalam keadaan mengingat kepada Allah. Enteng gak di kerjaan? Enteng banget. Minta apa? Semua diturutin. Nabi yang berjanji. Bukan Ustaz Syarif, saya cuma ngebacain haditsun hasan. Kalau nggak percaya tanya Ustaz Tony, redaksinya sama. Karena kitabnya mereka sama. Artinya tersampaikan oleh Nabi SAW. Jadi nggak pantas untuk mengeluh banyak bila jalannya kelewat terbentang. Tinggal kita mau ngambil tidurnya aja sampai kayak begitu. Malik bin Dinar diceritakan dalam kitab Bahrud Dumu, ini orang yang demen banget dengan perempuan. Nggak boleh melihat perempuan cakep main bayarin aja. Karena kalau dulu istilah budak jariah itu memang diperjualbelikan. Karena itu jemaah sekalian berbahagia, satu waktu dia ketemu sedang berjalan lewat ini seorang selir, kalau bahasa kita piaraan dari raja khalifah. Yang saat itu kerajaan saat itu, dan dia cantiknya nggak ketulungan, cakep banget kalau kata Malik bin Dinar. Sampai kemudian dia dikawal dengan orang banyak, dia lewat, dengar desahannya saja, suara bekecaknya doang dalam kitab itu. Malik bin Dinar langsung menoleh, ini pasti dari suaranya orang cakep nih. Dari suara bisa ketahuan orangnya cakep. Sama ketika kita dengar nih orang dari ngomong ketahuan lagi susah nih, tapi suaranya belum bergetar gitu. Jemaah sekalian berbahagia, langsung dia tanya, berapa hargamu jikalau tuanmu menjualmu? Wah, ditanya begitu, orang dari lahir kaya, tapi dia pada saat itu sudah zuhud, sudah waro, udah tobat. Dia pakai baju mantel yang kasar, nggak kelihatan tampang dia punya duit dari pakaiannya, tapi wajahnya penuh ketenangan. Karena kalau bersama Allah, pasti wajahnya penuh ketenangan, kebahagiaan. Ketawa nih dia. Ini orang cakep nih, perempuan yang cakep itu, selir itu ketawa. Orang sepertimu akan membeliku dari tuanku. Kata Malik bin Dinar, ajak aku bersama rombonganmu sampai ke istana. Begitu dia sampai istana, masuk nih perempuan, cerita sama tuannya, majikannya. Majikannya saking sayangnya, banyak selir, tapi dia yang paling cakep. Dia kalau manggil, ya Hasanah, wahai yang mempesona. Waduh, ini kalau kita praktekin ke bini, habis kita dicakar sama bini. Ya Hasanah, nama gua bukan Hasanah. Hasanah siapa bang? Hasanah. Jadi berantem kita. Ya Hasanah, wahai yang mempesona. Saking cakepnya dia cerita, wahai tuan, tadi di perjalanan ada seseorang yang ingin membeliku darimu. Dia cerita. Kemudian dia tanya, di mana orangnya? Ada di depan pintu istana. Disuruh masuk. Begitu ketemu, ditanya, dengan apa engkau akan membayar? Mau membeli ini selirku, budak perempuanku, mau berapa bayarnya? Saat ditanya harganya sekian puluh ribu, engkau punya kemampuan berapa? Kata Malik bin Dinar, aku akan bayar dengan 2 buah kecil yang sudah dia rusak. Ketawa lagi, mau ditukar sama 2 buahan yang kecil yang udah rusak, yang ada di kantongnya. Nih, saya mau beli, kau punya selir seharga dengan
dua buahan ini, yang kecil yang udah rusak. Ketawa nih raja, ketawa semua selirnya, ketawa semua pembantunya. Kau berikan itu terlalu murah. Kata beliau Malik bin Dinar, ada yang lebih hebat karena aku tahu tentang aib cacat dari selirmu. Wah, siapa yang memberitahukan tentang cacat selirku kepadamu? Aku tahu sesuatu yang kau tidak tahu. A'lamu ma la ta'lamu. Maka kemudian kata ini tuannya, majikannya, coba sebutkan apa cacat dari istriku. Istrimu bila tidak mandi dan tidak pakai minyak wangi, tentulah badannya akan bau tidak sedap. Mulut istrimu, bilalah dia tidak lantas dia tidak pakai siwak, niscaya mulutnya akan bau busuk. Istrimu punya rambut, kalau dia nggak dibasahi, nggak disisirin, maka akan berantakan dan penuh dengan kutu. Lalu diceritakan istrimu masih menyimpan ada darah haid. Istrimu masih memungkinkan maaf untuk buang air kecil, buang air besar. Dari mana cakepnya? Kan yang bikin dia mempesona gara-gara dipakai bedak, dipakai minyak wangi. Coba seminggu jangan pakai bedak, jangan pakai minyak wangi, jangan mandi, jadi cakep betul orang. Nggak ada buluk. Ada tambahan. Kata Malik bin Dinar, aku tahu cacat aib dari selirmu ini. Belum lagi kalau dia maaf, dia kencing kagak cebok, dia BAB kagak cebok, lu mau deketin? Jemaah terdiam. Ini raja. Iya juga. Dan jangan kata penungguin kagak mandi 2 hari, bangun tidur kagak sikat gigi. Baunya udah bau kayak racun. Nggak laki nggak perempuan. Ya nggak laki nggak perempuan. Lain hal kalau dalam puasa baunya kayak misik, biar kata mulut kita nggak sedap. Tapi jamaah kalian yang berbahagia, kemudian kata dia, ada aku punya yang lebih murah dari itu, tetapi tidak ada cacatnya sama sekali. Apa yang dia bilang? Dia penasaran. Bagaimana aku harus membelinya? Kata majikan. Dia ceritain, ini wanita yang akan kau dapatkan bila pun dia tidak mandi, ditambah dengan disiramkan dengan air garam, dia tetap punya wangi semerbak yang tidak bisa ditolak. Dia punya, seandainya berbicara, mayit yang sudah mati akan bangun datang menghampiri. Wah, saking cakepnya dia ngomong dikit, jangan kita hidup. Mayit yang udah mati dengar dia punya suara bangun. Bangetan ini diceritain berbagai kelebihannya, dan yang dimaksud adalah bidadari. Kata ini raja, bagaimana aku membelinya? Mudah. Sholat malam, ngasih makan orang miskin, terus kemudian kau selalu mengingat Allah. Betul ya? Emang gampang sebenarnya. Bagaimana kau harus punya yang namanya dunia, kalau pengen punya yang cakep, wah mas kawinnya gede betul. Saya punya jamaah itu punya jamaah, mas kawinnya 2 miliar. Mas kawinnya. Karena saya yang menjadi saksi pernikahan itu dan saya memberikan tausiah. Orangnya ada. Dia minta kepada saya untuk menjadi saksi pernikahannya dan saya memberikan tausiah. Udah punya anak 1 udah, bukan perawan, janda. Tapi begitu dunia, karena memang cantiknya nggak di atas rata-rata, orang mau ngeluarin itu sampai 2 miliar. Pusing kalau gue sayang lah. Biar kagak cakep banget juga gue bilang sayang, gue ngeliatnya belum pernah. Tapi itu ada orang yang sampai kayak begitu. Jemaah, tetapi yang ditawarkan oleh Allah begitu istimewa. Makanya nanti akan diceritakan. Masuk waktu ini, ada dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Baik jemaah, kita lanjutkan. Karena itu dalam Al-Quran surah Al-Ahzab Allah cerita itu orang-orang yang nyesel, nggak mau dengar. Kalau bahasa Betawinya nggak mau dengar kata apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran maupun Nabi sampaikan dalam hadis. Dia ngajok, ngajoknya, nganggap kecil apa iya dengan tidur doang urusan beres. Padahal yang menjanjikan adalah baginda Rasulullah. Iya, kalau tidurnya kau dalam keadaan berwudu beres urusan. Kalau kau tidurnya dalam keadaan berwudu kemudian menyebut nama Allah, zikrullah, kelar urusan. Nabi yang menyampaikan ini. Maka Allah ceritakan dalam Al-Quran, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna fiha waliyan wala nasira yawma tuqallabu wujuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Allah ceritain orang-orang yang nyesel pada saat wajahnya udah dibolak-balikan di dalam neraka. Mereka berkata yaqulun ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Andai saja dulu kami taat kepada Allah, taat kepada Rasul kami, taat kepada Nabi Muhammad SAW, yakni Rasulullah SAW, maka tidak akan ada kejadian. Kan banyak orang yang mengejar urusan dunia sampai melalaikan urusan akhirat. Kau mencari sebatang jarum kecil, tetapi kau lemparkan sebuah kampak yang besar. Kalau kita analogikan, kebangetan banget. Kalau bahasa kasarnya kebangetan geblek. Urusan dunia dikejar, urusan akhirat ditinggalkan. Dunia yang cuma puluhan tahun yang kekal diabaikan. Bagaimana mungkin saat ada tawaran begitu sederhana, ente nggak usah susah-susah deh, ente tidur dalam keadaan wudu, kemudian ente zikir sampai kepulesan, kau punya doa, apapun yang kau minta kebaikan dunia dan akhirat dikabulkan. Kita lihat lebih dahsyat lagi pada hadis yang kedua. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridai keduanya, qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bata qahiran, siapa orang yang tidur di waktu malam, dia tidur qahiran dalam keadaan suci, dia berwudu
bata fi syi'arihi malakun, maka tidur bersama dia fi syi'arihi, dalam pakaiannya, mengibarkan dekat, ditemenin. Siapa yang nemenin? Malakun, satu malaikat. Ya Rabbana, tidur ditemenin malaikat. Maka tidak akan ada bencana yang terjadi pada orang yang tertidur, sampai diibaratkan di sini fi syi'arihi. Syiar itu adalah pakaian. Wa huwa ma yali jasadal insan, sesuatu yang dekat dengan jasad manusia, min qamisin wa nahwihi, dari baju dan yang serupanya. Jadi saking dekatnya, nempel sama baju kita. Siapa yang nempel? Malaikat. Fala yastayqiru, maka tidaklah bangun. Siapa itu orang yang tidur dalam keadaan berwudu? Illa qalal malaku, malaikat telah berdoa. Siapa malaikat? Allahumma firli abdika fulanin fa innahu bata tahiran. Ya Allah, ampuni dosa orang untuk hambamu yang si fulan ini, karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan berwudu. Malaikat begitu kita melek langsung berdoa. Kan kita kalau bangun tidur doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi saat engkau dalam keadaan berwudu, tidur dalam keadaan berwudu, kemudian kau zikir, tidurmu dikawal oleh malaikat. Shallu ala nabi. Tidurmu dikawal malaikat. Orang kalau mau nyewa sapam di luar, berapa dia kudu bayar? Yang menjaga menemani engkau adalah malaikat dari lantaran wudu yang kau lakukan. Ya Rabbana, begitu luar biasa menjadi umat Nabi Muhammad. Hadis ini pada derajat sahih. Ya Allah, hadisnya sahih. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Mu'adz bin Jabal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yabitu tahiran, tidak ada dari seorang yang muslim yabitu yang dia tidur tahiran, dalam keadaan malam, dalam keadaan bersuci, tidur di waktu malam. Karena biasanya tidur di waktu malam. Kalau yang nanya, Ustaz bagaimana kalau tidur siang? Sultan, jam berapa aja tidur, duit gak ada masalah. Kontrakan ada bererot. Misalnya kontrakan 100 pintu, gua mau kerja ngapain? Buat ibadah. Capek malam dia begadang, buat dia melek tidur. Dia melek untuk ibadah. Paginya jam 8 dia tidur. Melakukan ini juga sama hal keadaannya. Cuma normalnya biasanya orang tidur malam gitu ya. Wa ja'alna al-laila libasa, gitu kalau dalam Al-Qur'annya. Tidaklah seorang muslim yang tidur di waktu malam tahiran dalam keadaan bersuci, dia berwudu, bayabitu tahiran fayata'aru minal laili, maka kemudian dia yata'aru sama dia tidur, kemudian dia tidur di waktu malam. Fayas'alullah, maka kemudian dia berdoa kepada Allah. Oh, yabitu tahiran, dia tidur di waktu malam dalam bersuci. Fayata'aru, dia mendusin gitu di waktu malam, minal laili fayas'alullah, kemudian dia meminta kepada Allah khairan, akan kebaikan, min amri dunia, bayannya dari urusan dunia, wal akhirati, dan akhirat, illa a'tahu Allahu iyyah, itu dia, kecuali dia bakalan diberikan oleh Allah apa yang dia minta kepadanya. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ahmad. Ta'aruf bisyarira wa bisyadi bi tasydid ra'i idastaiqala. Jadi artinya dia bangun mendusin. Jadi mendusin dia bangun gitu. Dia belum apa-apain, Bu. Pak, dia belum lagi ke kamar mandi, belum wudu belum. Dia bangun nih. Kemudian dia berdoa, ya Allah, berikan badan kami kesehatan. Ya Allah, tolongin anak saya lagi ujian. Ya Allah, biar anak saya dapat rezeki yang banyak berlimpah. Dia belum lagi turun. Dia bangun tuh. Dia berdoa, lihat apa yang terjadi. Illa a'tahu Allahu iyyaha. Di ilmu Pak, kalau emang kagak mau dikerjain juga, emang dasar nggak mau berubah lah, kagak capek tidur, emang kerjaan kita cuma tambahin wudu doang, tambahin wudu. Kenapa? Karena kita berharap tidur kita punya kualitas
Dan ini menjadikan kekhususan umat Nabi Muhammad. Doa, bangun, ya Allah, biar tukang beres kekecilan beres. Udah kalau Nabi yang bersabda telan aja bulat-bulat. Apalagi meriwayatkan banyak banget nih dalam Abu Daud, dalam Imam Nasai, dalam Sunan Ibnu Majah, dalam Musnad Imam Ahmad, ada semua itu. Kuatnya kayak tahu. Hadis ini pada derajat hasan. Nah, rupangan ini kita kudu menjadi orang yang tayakon pol-polan. Terakhir, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, tahiru ajsadakum tahharakumullah. Sucikanlah diri kalian, badan kalian, niscaya Allah akan sucikan kalian dari segala dosa. Kan kalau badan kita secara fisik kotoran itu yang nempel ke badan kita. Ada yang namanya najis, ada yang namanya hadas. Begitu kita bersihkan, kemudian kita wudu, bersih kita, maka Allah akan hapuskan, Allah bersihkan kita dari segala dosa. Bangun tidur, dosa diampuni Allah. Waduh, umat Nabi Muhammad emang kebangetan istimewakan. Pantesan Nabi Adam sampai nyiri, pantesan Nabi Musa sampai nyiri. Tidurnya aja ngapusin dosa. Ngerinya gitu tadi dikasih kesempatan nih, diambil kesempatan. Jadi ditidur, berwudu, ditidur lagi, berwudu, ditidur lagi. Lu kagak tahu, lu kagak tahu. Kalau ngaji lu tahu, minta apa nih diturutin kalau gitu gak ada dulu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa innahu laisa min 'abdin, karena sesungguhnya kelakuan itu laisa tidak ada min 'abdin dari seorang hamba yabitu yang dia tidur tahiran dalam keadaan suci illa bata ma'ahu, kecuali bangun kecuali tidur bersamanya fi syi'aihi, pada pakaiannya. Siapa malakun satu malaikat la yang qalibu sa'atan, tidaklah dia berbalik sesaat saja minal laili, dari malam, illa qala, kecuali berkata siapa malaikat, Allahumma firli 'abdika fa innahu bata qahiran, ya Allah ampunilah untuk hambamu ini karena sesungguhnya dia tidur dalam keadaan berwudu. Rawahu Tabrani bi isnadin jayyidin shahih. Ya Allah, Pak hadis nih. Mudah-mudahan niatin ibu, niatin bapak, malam ini kita bisa tidur dalam keadaan berwudu sampai tidak zikir, bebas pikirannya. Apaan aja, mau sholawat, mau suruh tasbih, mau tahmid baca sampai kita ketiduran. Pertama, kita ditemukan malaikat. Kedua, bangun kita dihapuskan segala dosa. Ketiga, kalau kita bangun kemudian kita mendusin, kita berdoa dituruti nama Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabbana bi rahmatika wa bi jahi nabiyyika al-mustafa wa bi jahi awliyaika wa bi jahi mu'allif hadzal kitab, ya Allah sahhil umurana wa umur auladina wa dhurriyyatina wa talamina wa man ahsana ilayna wa man awsana bid du'a wa man lahu haqqun alayna, ya maulana hasbil maqasidana wa maqasidahum warfa' darajatina wa darajatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.